Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, untuk menjelaskan kebenaran ajaran Islam, kita perlu terus-menerus mengungkap kesalahan atau kesesatan yang diajarkan oleh Yusuf Mansur untuk mendapatkan uang. Dalam video tadi, itu dilihat bagaimana Yusuf Mansur atau para habib, ya, salah satu cara Yusuf Mansur itu adalah meniru cara pengajaran agama yang dilancarkan oleh habib. Tentu dia tidak semua habib. Kalau habib misalnya habib benar gitu, habib syekh misalnya, ya kan? Atau seperti Habib Rizik, dia takut, dia tidak berani dia nyeritakan agama dengan dalil-dalil yang masuk akal. Tapi kalau cerita Habib-Habib yang lain dengan cerita-cerita agama untuk komoditi gitu, nah, itu di situ tempat yang dirasa oleh Yusuf Mansur bisa mendatangkan uang. Misalnya jualan Yusuf Mansur itu apa? Karena dia ikuti gaya Habib gitu. Habib ya Habib yang tadi itu, dia mulai bercerita cerita-cerita yang nggak ada dasarnya gitu. Di antaranya jualan salawat. Ya jualan salawat. Salawatin aja gitu. Tunjuk, ambil, bawa. Pencuri dong namanya. Terus tidak ada satu pun dalil dari Al-Quran, dari hadis, perbuatan sahabat yang seperti diceritakan oleh Yusuf Mansur. Nggak ada. Misalnya nih, keajaiban, keagungan salawat. Bisa nggak salawat mengalahkan syariat? Bisa nggak? Salawat itu kan ucapan kita untuk menghormati, memuliakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Sayyidul Anbiya, sebagai orang yang dikasih oleh Allah tempat tertinggi. Dan dia telah menjelaskan Islam kepada umatnya. Karena itu, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Begitu. Itu enggak ada tuh selawat. Lantas selawat itu dikomoditikan, dijual untuk mendapatkan uang. Enggak ada. Ya, ini kan ada ya, Islam itu Islam yang dinilai sesat oleh para ulama, itu ada. Seperti Persi Yusuf Mansur dan Habib-Habib yang dinilai oleh para ulama-ulama itu cerita-cerita yang tidak masuk akal dan sesat. Misalnya lihat mobil, lu usap-usap, lu selawatin, nanti punya mobil gitu. Caranya kemana? Naik pesawat, katanya pegang pesawat, pegang nih pesawat mainan, usap-usap, tuh jadi nanti punya salawat benaran gitu. Ini agama dari mana ini gitu? Iya kan? Terus kalau jalan ke toko emas misalnya nih, lihat-lihat, tunjuk-tunjuk, usap-usap, ya dituduh orang gila dong kita oleh pedagang. Pak, Islam itu untuk orang gila gitu? Kan enggak. Terus dia memupuk di sekitar dirinya seolah-olah dia tuh seorang dukun. Dukun, kalau itu bisa mendatangkan uang. Jadi tujuannya tidak ada, ujung-ujung duit. Seperti video yang kita tampilkan itu kan cerita Habib itu. Tujuannya duit aja. Dia memupuk sekitar dirinya itu seolah-olah dia tuh orang sakti. Bicara sama malaikat. Tahukah engkau, wahai Rasulullah, ini Yusuf Mansur? Apa ini? Dia malaikat mengasih tahu ke Nabi bahwa ini Yusuf Mansur. Ini modalnya salawat. Gitu. Aduh, modal salawat. Modal apa? Dialah yang terus bersalawat kepadamu, mengalahkan malaikat. Gitu. Ini kan cerita Islam itu dia jadikan sebagai komoditas gitu, atau komoditi yang layak dijual. Itu aja sebenarnya. Lalu kalau kita lihat Islam itu apa begitu gitu. Islam itu tentu aturan kehidupan. Terus kalau dijual,
ya tentu dia harus mencari pasar gitu. Pasarnya siapa? Ya pasarnya ya orang-orang yang percaya dengan cerita-cerita itu. Nah nanti ujung-ujungnya bagaimana cerita-cerita tadi dikomersilkan gitu. Jadi jadilah kalau kita mulai dari dunia kita itu cerita agama bagi orang-orang yang tidak menggunakan akalnya dengan baik. Ya kan? Terus kalau tidak digunakan akal dengan baik, efeknya juga pasti negatif. Efeknya negatif. Pasti ujung-ujungnya nanti bagaimana mengambil duit masyarakatnya, bagaimana merugikan orang. Maka Yusuf Mansur tuh kasus-kasusnya nggak pernah habis. Karena selubungnya agama, tapi isi di dalamnya itu bagaimana mendapatkan duit dari mana-mana gitu. Ya kan? Jadi kalau seperti cerita klasik kita ini, ya cerita ya di luarnya mungkin di luarnya ayam gitu. Tapi di dalamnya musang. Maka rugilah masyarakat kita. Itu yang terjadi dalam sepak terjangnya selama ini. Aneh tunjuk. Aneh bawa. Jadi pencuri lah orang Islam. Tidak ada yang sanggup mengikutinya. Kalau ada yang sanggup, pasti masuk penjara. Kalau nggak percaya, pergilah ke toko emas. Gitu. Pergi ke pasar. Tunjuk. Ambil. Bawa. Pasti cerita-cerita palsu yang dibawa oleh Yusuf Mansur itu. Ikutilah, pasti penjara ujungnya. Terus apa Islam mengajak kita kepada kehancuran? Enggak lah. Islam mengajak kita kepada Darussalam. Kehidupan yang damai gitu. Kalau dia enggak. Karena itu kehidupan Yusuf Mansur tidak mungkin akan hidup dia dalam suasana damai. Karena banyak sekali, kalau dalam bahasa di Jawa, roh-roh bergentayangan mengejar dirinya. Orang-orang yang sudah dirugikan, yang sudah meninggal gitu. Itu keluar mengejar dirinya. Karena itu dikabur-kabur dia. Jadi bisa dilihat closing pelajaran atau dakwah atau agama atau mimbar yang disampaikan Yusuf Mansur pasti ujungnya duit. Atau mengkomersilkan Islam dalam bentuk duit. Setelah duit dia dapat, mana dia? Kabur dia. Dia kabur aja. Jadi dapat kita lihat, kalau begini cara kita memahami agama atau mengikuti agama gitu, yang hancur itu adalah kita semua. Gitu. Di Islamnya ya rusak, jemaah yang mempercayainya juga akan rusak-rusakan. Yusuf Mansurnya senang, gitu kan? Karena dia bisa mengumpulkan duit di mana-mana. Ini dulu yang diajarkan oleh company Belanda. Bagaimana ras tertentu disuruh mengajarkan agama secara salah supaya orang Islam ini bisa dikontrol dari segala sisi. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang dilumpuhkan dengan pengajaran agama yang sesat seperti yang disampaikan oleh Yusuf Mansur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.